Selamat bertemu kembali di channel saya, Syahotang Hardan Official. Di sini saya mau membahas mengenai hak guna usaha atas tanah bagian 1, ya. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke, setuju ya? Yang menjadi dasar hukum pembahasan mengenai hak guna usaha atas tanah ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA, yaitu pada pasal 16 ayat 2 dan pasal 28 sampai dengan 34, ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan atas tanah dan satuan rumah susun dan pendaftaran tanah, yaitu pada pasal 19 sampai dengan pasal 33. Kemudian Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2012, junto Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2019, Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan pemberian atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2017. Kemudian Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Kemudian Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengaturan dan tata cara penetapan HGU, kecuali ya mengenai pelimpahan kewenangan pemberian perpanjangan dan pembaruan hak guna usaha yang di dalam peraturan ini telah dicabut, ya, kecuali itu. Kemudian Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah, yaitu pasal 19 sampai dengan pasal 33, ya. Kemudian Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2019 tentang izin lokasi. Apa yang dimaksud dengan hak guna usaha? Ya. Mengenai yang dimaksud hak guna usaha ini, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa hak guna usaha merupakan salah satu macam hak atas tanah yang kedua yang disebut dalam pasal 16 ayat 1 UPA. Yang selanjutnya hak guna usaha ini diatur dalam pasal 28 sampai dengan pasal 34 UPA, ya. Yang dimaksud hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah negara dan tanah hak pengelolaan dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan, ya. Dalam pengertian pertanian di sini
meliputi perkebunan, tanaman pangan, di mana untuk tanaman pangan ini khusus tanaman pangan berupa padi harus dalam rangka pencetakan sawah baru ya. Terus tuh termasuk pertanian ini adalah tanaman hortikultura ya, dan usaha produksi garam ataupun penggaraman. Dan perikanan meliputi tambak ikan ya. Mengenai hak guna usaha ini sama seperti hak milik, bahwa hak guna usaha merupakan salah satu hak atas tanah yang menurut peraturan yang ada hanya terjadi atau terdapat pada tanah atau permukaan bumi saja ya. Tetapi dalam hal tanah ini juga meliputi tubuh bumi di bawahnya dan juga ruang di atas tanah atau permukaan bumi, hanya yang berkaitan langsung dengan penggunaan tanah hak guna usaha ya. Sedangkan HGU tidak terdapat pada ruang atas tanah ya, serta pada ruang bawah tanah yang dalam arti ruang atas tanah dan ruang bawah tanah ini adalah terpisah dari permukaan bumi ataupun yang disebut tanah. Sedangkan untuk HGB dan Apakai berdasarkan pasal 146 sampai dengan pasal 142 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, untuk pasal 74 sampai dengan pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan atas tanah, hak guna bangunan dan hak pakai, juga terdapat pada ruang atas tanah dan terdapat pada ruang bawah tanah. Sehingga ada yang namanya hak pengelolaan, hak guna bangunan atau hak pakai atas ruang atas tanah ya. Dan hak guna bangunan atau hak pakai atas ruang bawah tanah, selain hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah atau permukaan bumi. Mengenai subjek ataupun yang dapat mempunyai ataupun pemegang hak guna usaha, terdiri dari 1 warga negara Indonesia, 2 badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Misalnya PT atau perseroan terbatas ya. Berkaitan dengan subjek HGU ini, pertanyaannya adalah apa konsekuensi apabila orang atau badan hukum tidak memenuhi atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek hak guna usaha. Konsekuensinya adalah bahwa subjek ataupun pemegang hak guna usaha diwajibkan melepaskan atau mengalihkan hak guna usaha kepada pihak lain atau subjek lain yang memenuhi syarat sebagai subjek hak guna usaha di dalam waktu 1 tahun ya. Dan apabila dalam jangka waktu 1 tahun ini subjek atau pemegang HGU tidak melepaskan atau tidak mengalihkan HGU, maka HGU hapus ya karena hukum. HGU hapus karena hukum. Jelas ya? Kemudian mengenai asal tanah HGU. HGU dapat berasal dari 2 status tanah asalnya. Yaitu 1 berasal dari tanah negara. Ini kalau mau secara rinci lagi, yang dimaksudkan tanah negara di sini
bisa merupakan tanah negara yang ditetapkan undang-undang atau penetapan pemerintah. Contohnya penghapusan tanah partikelir, ya, nasionalisasi perusahaan milik Belanda, ekskonversi hak barat yang telah berakhir haknya, ya, tanah negara yang telah dikuasai dan lain-lain, ya. B, tanah negara asal reklamasi. C, tanah negara asal tanah timbul, ya. D, tanah negara asal pelepasan atau penyerahan hak. E, tanah negara asal pelepasan kawasan hutan, ya. F, tanah negara asal tanah terlantar. G, tanah negara asal tanah hak yang jangka waktunya berakhir yang tidak dimohonkan perpanjangan dan atau pembaruan, ya. G, ya. H maksudnya tanah negara asal tanah hak yang jangka waktunya berakhir tetapi tidak dapat diperpanjang atau diperbarui karena adanya kebijakan pemerintah pusat, ya. I, tanah negara yang sejak semula memang berstatus tanah negara. Kemudian HGU itu berasal dari tanah pengelolaan, ya. Ada dua tadi, ya. Tadi berasal dari tanah negara, kemudian berasal dari tanah pengelolaan. Mengenai jangka waktu hak guna usaha sekarang. Untuk pemberian hak guna usaha pertama kali, jangka waktunya 25 tahun, ya. Tetapi khusus untuk jenis tanaman tertentu yang memang tanaman itu memerlukan jangka waktu yang lebih lama, maka untuk pemberian HGU pertama kali jangka waktunya paling lama 35 tahun, ya. Ya, misalnya di sini sawit, ya. 35 tahun. Ya. Kemudian untuk perpanjangan HGU jangka waktunya paling lama 25 tahun. Lalu untuk pembaruan HGU jangka waktunya paling lama 35 tahun. Dan khusus untuk jenis tanaman tertentu yang memerlukan jangka waktu yang lebih lama, maka untuk pemberian HGU pertama kali yang jangka waktunya paling lama 30 tahun ini sama dengan jangka waktu pemberian HGU untuk pertama kali. Jadi, ya, untuk perpanjangannya sama, ya, dengan pertama kali untuk tanaman tertentu seperti sawit tadi, ya. Mengenai HGU, maksud kami mengenai luas HGU, ya, luasannya. Luasan HGU ini paling sedikit, ya, luasnya 5 hektar, ya, 5 hektar. Di mana ketentuannya jika luas 25 hektar atau lebih, itu diharuskan perusahaan yang bersangkutan memakai, maksud kami sebagai syaratnya untuk bisa 25 hektar ke atas, memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi harus sesuai kondisi dari perusahaan, ya. Berkaitan dengan luas HGU ini, perlu pula kita ketahui Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN nomor 17 tahun 2019 tentang izin lokasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN nomor 13 tahun 2020, yang secara tidak langsung menyebut luas hak guna usaha, yaitu menyebutkan begini: untuk usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan diberikan hak guna usaha, A, berupa komoditi tebu, luasnya jika dalam satu provinsi saja letaknya adalah seluas 60.000 hektar, ya.
atau luasnya jika dalam Provinsi Papua dan Papua Barat letaknya, hanya di sana letaknya, luasnya adalah 120.000 hektar. Jika letaknya di seluruh Indonesia, luasnya 150.000 hektar. Ya. Kemudian berupa komoditi pangan lainnya, ya. Jika dalam satu provinsi saja seluas 20.000 hektar. Jika dalam Provinsi Papua dan Papua Barat letaknya, luasnya 40.000 hektar. Ya. Jika letaknya di seluruh Indonesia, luasnya 100.000 hektar. Untuk usaha tambak, ya, itu yang letaknya di Pulau Jawa. Jika dalam satu provinsi saja seluas 100 hektar, ya. Jika letaknya di seluruh Indonesia, dalam arti Jawa dan provinsi lain, maka luasnya 1.000 hektar. Kemudian untuk usaha tambak di luar Pulau Jawa, ya, jika letaknya satu provinsi saja seluas 200 hektar. Jika dalam Provinsi Papua dan Papua Barat letaknya 400 hektar. Ya. Dan jika letaknya di seluruh Indonesia, luasnya 2.000 hektar. Sekarang mengenai pemegang hak guna usaha, ya. Apa saja haknya? Satu, menggunakan dan memanfaatkan tanah HGU sesuai peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan atau perjanjian pemberian hak guna usaha. Ini kalau HPL tadi, ya. Di atas HPL maksudnya. Dua, memanfaatkan sumber air dan sumber daya alam lainnya yang berada di atas tanah HGU sepanjang untuk mendukung penggunaan dan pemanfaatan tanah HGU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Tiga, melakukan perbuatan hukum yang bermaksud melepaskan, mengalihkan, dan mengubah penggunaan serta membebani dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu haknya, ya, ada 3. Sekarang kewajibannya. Apa kewajiban pemegang HGU? 1, melaksanakan usahanya sesuai surat keputusan pemberian hak guna usaha paling lama 2 tahun sejak surat keputusan pemberian hak guna usaha. Artinya harus melaksanakan usahanya. 2, harus mengusahakan tanah hak guna usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha dengan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis. Ya. 3, harus membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas yang ada dalam lingkungan areal hak guna usaha. 4, harus memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ya. 5, harus memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung. Ya. Misalnya ada tanah di dalam yang ditutup oleh hamparan HGU, nah, itu harus dikasih akses. Ya. 6, mengelola, memelihara dan mengawasi serta
mempertahankan fungsi kawasan konservasi bernilai tinggi yang terdapat di areal hak guna usaha. 7. Harus menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya. 8. Harus mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang. 9. Harus memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat di sekitar minimal 20% dari luas tanah HGU. Apabila pemegang HGU merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau PT dan penggunaannya untuk perkebunan. 10. Harus menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai penggunaan hak guna usaha. 11. Harus melepaskan hak guna usaha baik sebagian atau seluruhnya maksudnya, apabila dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Jadi dia tidak boleh melawan kepentingan umum. 12. Harus menyerahkan kembali tanah hak guna usaha kepada negara atau pemegang hak pengelolaan setelah hak guna usaha hapus. Mengenai larangan, larangan bagi pemegang HGU. Larangannya adalah 1. Dilarang pemegang HGU menyerahkan pemanfaatan tanah HGU kepada pihak lain, kecuali diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan. 2. Pemegang HGU dilarang mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau dari akses publik dan atau jalan air. 3. Pemegang HGU dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar. 4. Pemegang HGU dilarang merusak sumber daya alam dan kelestarian kemampuan lingkungan hidup. 5. Pemegang HGU dilarang menelantarkan tanah HGU. 6. Pemegang HGU dilarang mendirikan bangunan permanen yang mengurangi fungsi konservasi tanggul, fungsi konservasi sempadan, atau fungsi konservasi lainnya. Apabila dalam areal HGU terdapat sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya. Apakah HGU dapat hapus? Atau apa penyebab-penyebab hapusnya HGU? Sebab-sebab hapusnya HGU adalah 1. Hapus karena jangka waktunya berakhir. Jangka waktu HGU berakhir. 2. Hapus karena dibatalkan haknya oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN sebelum jangka waktu HGU berakhir karena suatu syarat tidak dipenuhi. 3. Karena dilepaskan pemegang hak guna usaha sebelum jangka waktunya berakhir dengan alasan pemegang HGU tidak memenuhi kewajibannya dan atau melanggar larangan, cacat administrasi, atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian yang keempat, hapusnya HGU karena diubahkan HGU menjadi tanah hak atas tanah lain. 5. Hapus karena dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak guna usaha sebelum jangka waktunya berakhir. 6. Hapus karena dilepaskan untuk kepentingan umum. 7. HGU hapus karena dicabut berdasarkan Undang-Undang Kepentingan Umum. 8. HGU hapus karena ditetapkan sebagai tanah terlantar. 9. HGU hapus
karena ditetapkan sebagai tanah musnah. Ya. 10. HGU hapus karena pemegang HGU tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek hak guna usaha. 11. HGU hapus karena berakhirnya perjanjian pemanfaatan tanah. Ini khusus HGU yang berasal atau berada di atas tanah HPL. Ya. Kemudian masih terdapat ketentuan lain yang penting mengenai HGU ini yang dapat saya sebutkan, antara lain 1. HGU termasuk syarat-syarat pemberiannya harus didaftarkan di kantor pertanahan kabupaten kota setempat. 2. Perpanjangan HGU, pembaruan HGU wajib didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten kota setempat. 3. HGU dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungannya. 4. HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 5. HGU dapat dilepaskan kepada pihak lain di hadapan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini PPAT khusus ya. Dan pelepasannya dilaporkan kepada Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN. 6. HGU dapat diubah haknya. 7. Setiap peralihan HGU dan penghapusan HGU harus didaftarkan di kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Dan pendaftaran ini merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya HGU. Kecuali apabila HGU hapus karena jangka waktunya berakhir. Ya. Saya sudahi pembahasan video hak guna usaha bagian 1 ini. Dan selanjutnya, pada video hak guna usaha atas tanah bagian 2 akan dibahas mengenai pemberian HGU atas tanah untuk pertama kali. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau melalui WA 081251240000 atau melalui email harlenssa@gmail.com yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab ya, dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.